Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Putu Novi Ekayanti akan membawakan modul pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia berbasis digital pada kelas 10 SMA atau SMK. Baik adik-adik semua, pada bab 4 kita akan belajar hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Baik adik-adik semua, pada kegiatan pembelajaran 1, kita akan membahas tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI, kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Yang pertama, atau bagian A, tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Adapun uraian materinya, bagian A, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintahan daerah. Yang kedua ada otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi pelayanan, service function. Yang kedua, service pengaturan, regulation function. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Adapun peran pemerintahan pusat yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pemerataan dan keadilan. Yang ketiga, menciptakan demokratisasi. Yang keempat, menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. Yang kelima, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa baik tingkat lokal maupun nasional. Baik adik-adik semua, kita lanjut pada kegiatan pembelajaran 2, di mana kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran 1 tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Republik Indonesia. Yang kedua itu ada kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Pada kegiatan pembelajaran 2, adapun itu yaitu kedudukan dan peran pemerintahan daerah, hubungan struktur dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Adapun bagian A yaitu tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran 2, siswa atau adik-adik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan kedudukan dan peran pemerintahan daerah. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Adapun uraian materi. Yang pertama itu kedudukan dan peran pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Kedua, hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang pertama itu disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentralisasi. Yang kedua ada cara dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Selanjutnya, hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintahan pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Nah, adik-adik sekalian, dari kegiatan pembelajaran 1 sampai dengan kegiatan pembelajaran 2 dapat dirangkum bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintahan pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonom daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi pelayanan, service function. Yang kedua, fungsi pengaturan, regulation function. Dan ketiga, fungsi pemberdayaan. Kemudian pada dasarnya pemerintahan pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada bab 4 tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, sekian dan terima kasih.